Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat berjumpa lagi dengan saya, Pak Edi Sugianto, dari NAKS DNA Institute of Quantum Mind Technology, www.naksdna.com. Sahabat, dalam kesempatan kali ini, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah menjalankan sesi pembangkitan, aktivasi, internalisasi, dan upgrading atau peningkatan power gendam asma Asmoro Jati yang sudah saya berikan kemarin di grup kawan gendon ya. Sekarang saya akan berikan sedikit penjelasan mengenai tata cara atau aplikasi-aplikasi bagaimana mendayagunakan power asma tersebut untuk memudahkan kehidupan kita sehari-hari. Perlu diketahui semuanya bahwa asma gendam Asmoro Jati ini terdapat dua versi ya. Satu versi untuk umum ya, untuk murid-murid NAKS DNA yang masih masuk dalam kategori umum. Disebut umum karena secara hakikatnya dia sudah belajar di NAKS DNA, juga sudah saya ajari banyak pelajaran selain mungkin juga gendam Asmoro Jati ini, dan juga mungkin pelajaran-pelajaran NAKS DNA yang gratis, karena seperti ada kita bersama bahwa di NAKS DNA ya, kalau Anda tengok website saya, di situ ada kurang lebih 20 lebih lah pelajaran gratis yang dapat saya tulis, saya rangkum di halaman program jarak jauh kurang lebih 20 lebih. Tapi sebenarnya mungkin ada 30 lebih ya, cuma tidak saya cantumkan linknya di halaman program jarak jauh. Jadi sebenarnya banyak sekali program jarak jauh yang gratis yang di website ya. Jadi kalau yang belajar ya, kalau sejak tahun 2009 ya, mungkin ada jutaan ya, ada jutaan orang yang menjadi murid NAKS. Nah, cuma ini nggak resmi. Karena apa? Ya belajar sebagai murid, tapi tidak tercantum namanya, database-nya di database saya, di database pusat, ya kan? Karena memang sifatnya umum, ya. Nah, jadi ada murid umum dan juga ada murid khusus. Demikian juga asma gendam Asmoro Jati ini saya bagi menjadi dua versi. Yang satu versi untuk umum yang boleh dipakai oleh siapapun saja, sehingga orang awam sekalipun boleh mempraktekannya. Sedangkan ada satu lagi versi khusus ya, versi khusus karena powernya berbeda, sedikit lebih besar ya, lebih tajam, sehingga perlu pembinaan khusus ya. Jadi kenapa sih harus dibedakan ya, karena memang kalau sudah ikut siswa resmi kan sudah ada beberapa materi-materi lain yang melengkapi, sehingga agak berbeda juga dalam aplikasi dan sebagainya ya. Jadi dalam hal ini Anda yang masih ikut sebagai siswa umum, jangan merasa iri dan sebagainya ya, karena memang ibarat kata Anda belajarnya istilahnya sporadis ya kan ya. Kalau ada amalan datang ya, kalau ada amalan pergi, jadi pembinaannya berbeda. Karena sedangkan murid khusus itu kan sudah saya bina secara rutin, sering bertemu dengan saya, sering ngobrol dengan saya walaupun hanya jarak jauh, sehingga ada pembinaan khusus, sehingga perkembangan mereka saya ketahui, sehingga saya bimbing dengan baik ya. Dan ini pun bukan berarti membeda-bedakan ya. Anda kalau mau gabung di Naksida juga terbuka. Silahkan aja, kalau mau ikut gendon yang jarak jauh ini ya gendon boleh, ada formulir pendaftaran di kalau ada informasi perayaan siswa baru, Anda ikut aja ya kan. Soal masalah biaya infak, sebenarnya ya, kalau Anda mau mempraktekkan semua keilmuan yang saya berikan ya secara gratis itu ya, saya gratis itu ya, sebenarnya masalah duit itu masalah mudah itu loh ya. Jadi sebenarnya jangankan infak cuma 2 juta, saya tetapkan infaknya 20 juta ataupun 200 juta. Kalau Anda sudah jalankan semua keilmuan gratis yang saya berikan di website, uang itu nggak ada artinya sebenarnya. Karena bagi Allah, uang 1.000 sama uang 1 miliar nggak ada bedanya. Istilahnya kayak, uang itu apa sih gitu loh. Ya kan, kalau kita sudah serahkan kepada Allah. Satu ya, masalah di situ. Kedua, kalau menurut saya, orang itu yang penting niat ikhlas. Ibaratnya PM saya ngobrol ke saya langsung terkait dengan hal seperti itu, bisa saya kok ya. Bisa saya berikan
ya beberapa kebijakan khusus terkait dengan hal itulah. Yang penting kalau dalam bahasa Jawanya itu sih, yang penting ngomong, yang penting bicaranya gimana. Itu aja. Oke, itulah sedikit pemberitahuan bahwa memang Gendam Asma Asmoro Jati ini terbagi menjadi dua versi, yaitu satu versi umum dan versi khusus untuk siswa ya. Ada murid umum, ada murid khusus atau murid resmi ya. Semuanya sih murid ya. Semua saya anggap murid, siapapun yang niat ikhlas belajar ke saya, semuanya saya perlakukan dengan sama, dengan baik ya. Cuma memang kalau murid khusus kan ada kelas khusus, ada pembinaan khusus, dan materinya tidak hanya ini doang ya kan. Materinya banyak yang sebagai materi pendukung, materi penunjang, materi pelengkap dan lain sebagainya. Oke. Sahabat, dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai bagaimana sih tata cara penggunaan Asma Gendam Asmoro Jati ya. Sebenarnya Asma Gendam Asmoro Jati ini bisa digunakan untuk segala hajat atau segala maksud gitu ya. Kalau saya tertulis kemarin, saya tulis di grup maupun di Facebook, saya tulis seperti ini. Aplikasi ilmu Gendam Asmoro Jati versi lengkap bisa untuk gendam sentuhan, tiupan, tatapan mata, penghasilan umum, penghasilan khusus, getar sukma penduduk hati atau jarak jauh, untuk penerang hati, penyembuhan terhadap sentuhan, buka aura, pembersihan energi negatif, mendapatkan permusuhan, mengharmoniskan rumah tangga, melariskan jualan, menangkap pembeli dan pelanggan, magnet uang dan magnet rezeki, meningkatkan intuisi, ketercapaian keenam, membuka mata ketiga, memudahkan urusan, tercapai segala maksud, percaya gaib, selama diri dan lain-lain. Ya, ini aplikasi lengkap. Artinya apa? Ya baik untuk murid umum atau siswa umum maupun siswa khusus. Sebenarnya ilmu ini bisa untuk ini gitu ya. Nah, untuk siswa umum, ya, karena memang materinya terbatas, yang didapat juga hanya Gendam Asmoro Jati saja, ya, jadi mungkin kalau saya jelaskan untuk aplikasi yang lebih lengkap, mungkin jadinya panjang, gitu ya, karena apa? Ini terkait dengan keilmuan-keilmuan yang lain atau teknik-teknik yang lain, ya. Jadi kalau untuk umum, aplikasi yang utama adalah untuk meningkatkan karisma aura pesona, istilahnya untuk pengasihan ya, atau meningkatkan personal magnetis sendiri, untuk pengasihan khusus ya. Pengasihan di sini bukan dalam arti membuat orang menjadi hilang ingatan dan sebagainya, bukan ya. Kita memancarkan energi kasih sayang. Ibarat kata, kalau hati kita sudah bergetar dalam frekuensi cinta kasih, secara otomatis siapapun yang kita pancarkan akan tergetar juga dalam kondisi yang seperti itu, gitu ya. Entah kenapa jadinya orang itu sayang sama kita, itu lah ya. Jadinya orang itu senang sama kita. Istilahnya baik, ya. Yang tadinya nggak nyaman jadinya nyaman, gitu kan. Nah, itu. Jadi kalau untuk tubuh bisa untuk itu, kemudian untuk penerang hati, penyembuhan, ya, juga untuk termasuk buka auranya dan pembersihan energi negatif juga bisa, untuk mendamaikan permusuhan, mengatur rumah tangga, memulihkan jualan, untuk hal yang sifat dagangan, dan juga kalau sering-sering mengikuti audio panduan yang saya berikan di yang versi 2.0 ya, atau versi double ya istilahnya, itu juga bisa untuk meningkatkan ketajaman indera keenam, mata ketiga dan sebagainya. Yang jelas kalau ada sering-sering standby di grup kawan gendon ya, karena kita kupas lah ya yang untuk umum ya. Itu juga masa soal indera keenam itu akan teraktivasi dengan sendirinya sesuai dengan wadah atau bakat atau ketajaman atau yang mana yang paling dominan dari Anda. Apakah Anda dominan di visual, auditory, kinestetik, apakah Anda visual di penglihatan gaib, pendengaran gaib, ataupun yang sifatnya rasa, itu lain-lain orang tidak sama ya. Juga untuk percaya gaib atau keselamatan diri, insya Allah untuk umum juga sudah secara otomatis include di situ ya. Sedangkan untuk aplikasi-aplikasi khusus ya, itu hanya siswa yang bisa menggunakan. Karena apa? Karena memang terkait dengan keilmuan-keilmuan yang lain ya. Saling melengkapi dan mendukung, yang mana itu tidak dapat saya berikan kepada siswa umum karena apa? Ya, seperti yang Anda ketahui bersama, yang namanya siswa umum itu kan tidak dibina secara khusus. Artinya apa? Saya juga tidak tahu perkembangan seperti apa. Apakah ilmu akan digunakan untuk kebaikan atau kejahatan? Saya juga nggak tahu kan ya. Namanya orang, ibarat kata orang lewat datang mampir ke warung kopi saya, datang ngobrol kan pergi lagi, saya nggak tahu perkembangannya apakah digunakan untuk baik atau enggak. Nah, kalau siswa khusus itu sudah saya bina vibrasinya sehingga dia stabil di vibrasi power. Jadi sehingga ilmunya pasti digunakan untuk kebaikan dan hanya digunakan untuk kebaikan. Karena memang kurikulumnya ke arah sana dan mengarah ke sana. Jadi saya mau memberikan ilmu-ilmu yang lebih tajam lagi, lebih apa lagi, nggak, istilahnya bebas, nggak ada lagi keraguan karena memang sudah saya bina khusus. Nah, kalau yang untuk umum ini beberapa hal memang tetap saya rahasiakan, bukannya saya pelit, itu bukannya begitu ya. Ibarat kata, ya seperti saya bilang tadi,
Kalau ilmu ini saya obral ke semua orang yang nggak jelas asal usulnya, ya kan? Terus andai kata digunakan untuk kejahatan, terus gimana? Apa jawaban saya di mata Tuhan dan juga di mata manusia, ya kan? Makanya untuk beberapa aspek khusus, ya, yang lebih tajam lagi, ya, lebih lebih dahsyat lagi, itu hanya saya berikan pada siswa khusus yang sudah mendapatkan pembinaan khusus dari saya, sehingga insya Allah lebih banyak digunakan untuk kebaikan karena memang mereka ini sudah terpilih dan sudah mendapatkan pembinaan, ya. Jadi secara umum eh, asma genap asmaul jati ini bisa digunakan untuk apapun, ya, untuk segala hajat. Nah, saya tidak akan mengupas terlalu dalam, ya. Karena apa? Karena terlalu detail istilahnya, ya. Saya tidak akan mengupas terlalu detail karena kemarin sudah saya berikan catatan di tulisan di baik di Facebook maupun di grup, ya. Sudah saya berikan catatannya bagaimana cara penggunaannya. Yang penting saya berikan kunci-kuncinya, ya, kunci-kuncinya ini. Untuk aplikasi penggunaan power genap asmaul jati ini yang sudah ingat adalah tiga hal ini, ya. Satu, kekuatan niat, kekuatan zikrullah, dan kekuatan doa, ya. Itu yang perlu Anda pahami. Karena apapun yang kita lakukan baik di pelatihan di era manapun, intinya di situ yang sebenarnya menjadi inti utama, ya. Kekuatan niat, energi follow the mind. Energi mengikuti kemana pikiran menuju, ya. Energi mengalir kemana perhatian terju dan yang mana perhatian ini ditentukan oleh niat, ya. Jadi energi itu apa kata niat sebenarnya. Nah, cuma masalahnya adalah untuk orang yang tidak terlatih, gitu, ya. Tadi sedikit bahwa energi mengikuti pikiran. Masalahnya untuk orang yang tidak terlatih, pikirannya kacau, gitu kan, ya. Karena pikirannya tidak fokus, pikirannya kurang ibarat kata seperti magnet gitu, dia hanya seperti besi biasa yang mana kutub utara selatnya nggak teratur, gitu, ya. Beda dengan besi magnet kan kutub utara selatnya teratur sehingga dia teratur, powernya gede, gitu kan, ya. Sehingga dia dapat mengendalikan energi. Nah, kalau orang yang tidak terlatih, mainnya atau kekuatan pikirannya itu tidak terarah, tidak teratur, tidak terlatih, sehingga apa? Ya, sehingga energinya kurang power. Satu. Kemudian terkadang malah dia dikuasai oleh energi, gitu kan, ya. Yang dimaksud dikuasai oleh energi itu seperti apa sih, Pak? Ya, seperti orang kesurupan itulah, ya. Orang kesurupan itu kan dikuasai oleh energi. Makhluk gaib itu kan makhluk energi, kan. Nah, karena dia mainnya lemah, ya dikuasai oleh energi lah. Ya kan? Itu contohnya. Itu sebabnya kenapa saya perlu berikan upgrading level 2 itu, ya, yang 20 untuk umum juga supaya apa? Supaya Anda lebih terlatih itu lah. Kalau yang versi 1, ya, yang versi khusus untuk banyak orang, itu sudah powerful, cuma ibaratnya begini loh. Eh tidak terlalu power karena itu tadi tidak terlatih gitu, ya. Mainnya masih lemah. Nah, dengan upgrading ke level 2 sudah lebih powerful lagi kan, di situ sudah saya berikan panduan. Nah, kalau panduan itu sering Anda lakukan secara otomatis power main Anda akan semakin power sehingga apa? Sehingga dalam mendaya gunakan energi asmaul jati ini juga semakin hebat, itu kan, semakin tepat sasaran, ya kan, karena semakin power energi pikirnya semakin tertata, teratur, dan termanajemen dengan baik, itu kan. Oke. Jadi kunci yang pertama adalah niat, ya. Niatnya Anda apa? Setelah itu kemudian hakikat daripada asmaul jati ini kalau dalam pandangan sudut pandang muslim adalah sebagai zikrullah, kan? Sebagai sebuah cara untuk mengingat Allah. Zikrullah itu maknanya kan mengingat. Mengingat itu tidak hanya sekedar iling, tidak sekedar seperti saya ingat kamu, hanya ingat nama doang. Itu hanya ingat, ya kan. Tapi hadir. Contoh, Anda ingat orang tua lah, atau ingat orang yang Anda sayangi. Apakah Anda sekedar ingat wajahnya saja, atau sekedar ingat namanya? Kan enggak, kan? Saat Anda ingat, rasa Anda juga muncul rasa tertentu. Rasa rindu, rasa sayang, rasa suka, iya kan? Itu namanya hadir. Tidak hanya sekedar mengingat. Nah, saat Anda berzikir, dengan melantunkan asma ini, secara otomatis tidak hanya mengingat, ya kan? Merasakan hadirnya Allah dalam kehidupan kita. Merasakan bahwa Allah itu hadir. Itu yang terpenting, ya. Saat Allah hadir, secara otomatis segala daya-daya dan segala apapun yang terkait dengan zatullah, ya secara otomatis hadir. Segala sifat-sifat Allah juga hadir meliputi Anda, gitu kan. Itulah, ya. Jadi zikrullah adalah cara bahasa mudahnya kalau orang-orang energi bilang adalah terkoneksi, gitu ya. Terkoneksi, terhubung dengan Allah. Terhubung dengan apa, ya? Terhubung dengan Allah, ya kan? Ya, itu. Jadi kunci kedua apa? Zikrullah, itulah.
terhubung, terkoneksi dengan apa? Terkoneksi dengan cahaya-cahaya Tuhan, cahaya-cahaya Allah, dengan sifat-sifat Allah, gitu kan ya. Terhubung dengan sifat kasih dan sayang Allah, ya. Terhubung dengan sifat wujud Allah. Nah, itu ya. Jadi pertama tadi niat, kedua adalah zikrullah, ya. Ketiga adalah apa? Doa. Doanya apa? Gitu kan. Anda mintanya apa? Gitu kan, ya. Jadi aplikasinya sederhana sekali. Mau buat apa? Mau buat penghasilan umum, ya seperti saya terang aturkan di kemarin di aplikasi penggunaannya, tinggal baca 3 kali sambil tahan nafas, tipe tangan, terus usap seluruh tubuh, secara otomatis aura Anda menjadi lebih bersih, karena tadi mengusap ke seluruh tubuh itu, satu, fungsinya sebagai pembersihan energi negatif, kedua, mengaktifkan, meningkatkan aktivasi cakra, supaya lebih sehat, lebih bersinar cemerlang, itu kan. Jadi, simbol gerak mengusap wajah dan seluruh tubuh itu hanya simbol untuk pembersihan diri dan meningkatkan aktivasi daripada cakra-cakra Anda, gitu kan. Jadi cakra Anda lebih aktif, lebih bersih, lebih bersinar cemerlang. Itu untuk penghasilan umum. Kalau untuk penghasilan khusus juga sama, tahan nafas 3 kali, baca 3 kali sambil tahan nafas, kemudian tiupkan ke seorangnya, ya, atau ke arah target, ya kan. Kalau untuk penerang hati, ya seperti kemarin sudah saya berikan contoh untuk ditiupkan ke air. Nah itu tidak hanya untuk penerang hati saja, ini kan untuk kesembuhan ya, untuk kesembuhan, untuk apapun. Terserah doanya apa itu. Rumusnya adalah niat, zikir, doa, itu kan ya. Niatnya apa, eh, terus kemudian doanya apa, ya terserah, itu mau digunakan untuk apa, ya. Yang penting zikrullah digunakan. Zikrullah kan terkoneksi ya. Setelah terkoneksi, nah niatnya apa, doanya apa, itu kan. Niatnya untuk apa, terus afirmasi doa itu afirmasinya atau kalimat-kalimatnya apa, terserah Anda ya kan. Nah, ditiupkan ke air untuk penyembuhan kah, untuk membuat dia lebih tenang, lebih damai, untuk membuat dia lebih sayang sama kita, itu terserah Anda, itu kan ya. Itu. Nah, kemudian selain lewat media air, lewat media apapun dah. Anda mau jual tanah, gitu kan ya. Ya tiup aja, ambil aja sebagian tanah dari tanah yang mau dijual, itu kan tiup aja. Dan kemudian sebar lagi ke situ. Mau jual mobil, ya pegang mobilnya sambil terlakukan seperti tadi. Jadi memberikan energi ke air, kalau Anda cerdas gitu loh ya, itu kan hanya satu contoh gitu loh ya. Artinya itu bisa ditransfer atau dipancakan ke seseorang langsung atau ke benda gitu loh ya. Jadi kalau Anda cerdas, beberapa contoh itu sebenarnya contoh gitu loh. Aplikasi luas ya. Bisa ada gunakan. Jadi dengan contoh tadi, istilahnya untuk diri sendiri kita usapkan, kita usapkan ke tubuh, ya kan, kita lakukan pembersihan, kita lakukan sentuhan, kita berikan ke media air, kita tiupkan ke orang. Itu contoh sebenarnya kalau Anda cerdas. Nah, tinggal diaplikasikan untuk apa? Yang penting kuncinya 3 tadi. Niat, pertama adalah ya niat ya, kalau dalam urut saya jelas tadi. Tapi kalau dalam prakteknya ya, yang pertama adalah zikrullah atau membaca asma. Itu kan zikrullahnya, koneksinya. Untuk koneksi itu dengan kekuatan tertinggi. Ya, setelah itu niat, dan kemudian doanya apa gitu kan ya. Nah, caranya ya sudah, mau pakai sentuhan, mau pakai tiupan, mau pakai apa terserah itu kan ya. Nah, kan tinggal dikembangkan sendiri toh ya. Kan sudah tahu inti-intinya. Nah, itu ya beberapa tips-tips penggunaan untuk umum ya. Sedangkan untuk siswa khusus, ada juga saya berikan teknik-teknik yang lebih khusus lagi terkait dengan sabda gendam ya. Sabda gendam itu apa sih? Bukannya gendam-gendam seperti definisi orang umum ya. Maksudnya daya perbawa dan pengaruhnya inilah ya langsung masuk ke dalam pikiran bawah sadar dan terkoneksi, langsung terhubung dengan reptilian dan brain. Itu sebenarnya atau GI atau G influence ya. G influence ya. Yang seperti apa? Kemarin sudah saya tulis di artikel dan juga saya tuliskan di grup ya. Jadi sabda gendamnya ini langsung masuk ke pikiran bawah sadar target, ke reptilian brain dan sebagainya. Dan selain untuk sabda gendam juga bisa untuk sabda sakti ya. Itu bisa untuk ya macam-macam lah, untuk menghentikan hujan dan sebagainya ya. Jadi sabda itu kalau untuk ke manusia, hewan dan sebagainya itu disebut sabda gendam. Kalau diarahkan ke alam semesta, menggendam alam istilahnya kan ya disebut sabda sakti, mendatangkan uang lebih banyak dan sebagainya. Rezeki lancar itu disebut masuk dalam area sabda sakti ya. Karena memang sabda gendam ini bermula dari ilmu yang disebut dengan sabda jadi ya. Sabda cipto jadi atau sabdo jadi.
Ya sebenarnya sudah sejak awal Naksira sudah saya ajarkan. Cuma ini kan sifatnya masih saya rahasiakan lah. Sekarang sudah saya buka. Jadi kalau untuk siswa khusus ya, siswa resmi, member resmi Naksira, di situ ada tambahan-tambahan teknik sabda gendam yang saya berikan di kelas ya, di dalam kelas ya. Silahkan dibaca di situ, tidak saya berikan secara audio ya. Oke, begitu sahabat ya, tata cara aplikasi penggunaannya. Yang penting apa? Jadikanlah Asmoro Jati ini menjadi salah satu bagian dari Anda, sering diwirid, sering dijadikan untuk bacaan ketika meditasi, audio saya juga sering didengarkan ya. Ya dengan semakin sering Anda mendengarkan audio-audio saya, maka power Anda akan semakin meningkat dengan tajam ya. Demikian juga mungkin dari sudut pandang keilmuan lain agak berbeda, ikhlas terima apa yang saya berikan ini sesuai dengan tata cara bahasa dari Nakes DNA ya. Karena memang lain perguruan, lain tata caranya, lain ilmunya, lain pendekatannya. Maka saat Anda menggunakan ilmu Nakes DNA, maka gunakanlah seperti yang sudah saya jelaskan. Jangan membiasakan diri membanding-bandingkan ilmu ya. Kalau Anda membiasakan diri membanding-bandingkan ilmu, maka akhirnya ilmu-ilmu Anda menjadi mentah. Yang kasihan siapa? Yang kasihan diri Anda sendiri. Kalau saya sih cuek saja ya. Kalau saya kan tugas saya mengatur, yang utama yang mengatur diri saya sendiri, ya kan? Nah, tugas Anda mengatur atau mengendalikan, menata diri Anda sendiri, ya kan? Bagaimana baiknya? Kalau Anda suka banding-bandingin ilmu, wah di sana lebih hebat, wah ini amalan ini lebih hebat. Jangan jadi kolektor ilmu gitu loh ya. Itu kasihan sekali dengan orang yang kolektor ilmu. Ada ijazah masal di sini ikut gerutu, ada di sini gerutu. Jadi seolah gimana ya kayak ada recehan dibuang dilempar aja koin recehan gerutu ambil gitu kan. Ya gitu selamanya gitu loh ya. Dapatkan pohonnya. Kalau dapat pohonnya, daun ranting, dahan itu semuanya ikut gitu loh ya. Nah, kalau di nah dalam setiap teknik yang apapun yang saya berikan, itu langsung menuju ke inti sebenarnya. Nah, kalau ada masuk ke siswa khusus saya buka gitu loh kan ya. Nah, karena ada yang untuk siswa umum ya saya berikan sandi-sandi atau sebenarnya sudah saya berikan cuma saya samarkan gitu kan ya. Karena apa? Bagi orang yang berjiwa jahat, bagi orang yang berniat buruk, ya tidak akan ketemu gitu kan. Tapi kalau dia niatnya baik terus ikhlas, ya akan ketemu dengan petunjuk-petunjuk yang saya berikan, ya kan. Itu loh ya, kan untuk melindungi supaya ilmu ini nggak sampai jatuh karena orang jahat, gitu kan ya. Jadi kalau jadi orang jangan jadi kolektor ilmu tuh ya. Jadi semuanya dikumpulin tapi nggak jelas, gitu kan. Jadi orang itu punya tujuan hidup gitu ya. Jadi hidup itu harus punya namanya tujuan hidup. Ya, visi misi dalam hidup kita harus jelas. Outcome kita itu harus jelas. Lah, kalau outcome kita dalam hidup itu jelas, maka tools atau alat yang kita perlukan juga jelas. Jadi Anda kalau belajar ilmu apapun, ya Anda harus ingat tujuan hidup Anda itu apa sih, itu ya. Umpamanya, contohnya ya, Anda mau jadi seorang hebat di bidang pidato, di bidang berbicara, gitu kan ya. Nah, jadi di luar kan ada banyak ilmu tuh ya kan. Nah, Anda mau jadi public speaker atau pembicara umum. Kemudian ada di situ kemudian ada promosi. Ini ada pelatihan teknik listrik, las listrik gratis gitu kan. Lesri ya, las listrik gratis. Karena ini gratis ataupun mungkin bayar tapi murah kan. Anda geruduk ikut pelatihan las. Ada lagi teknik montir mesin motor mobil ikut. Nah, terus tujuan Anda dengan jadi public speaker tadi gimana? Apa menunjang atau enggak itu loh ya. Jadi di dunia ini ada banyak informasi, ada banyak keilmuan, kalau mau ribuan jutaan itu ya. Lah, makanya outcome Anda dalam hidup atau visi misi hidup Anda itu apa? Apakah dengan belajar ini akan membuat Anda semakin dekat dengan tujuan Anda ataukah hanya sekedar memperoleh keinginan saja? Nah, ini beberapa filosofi inti ya supaya Anda dapatkan pohonnya itu nggak hanya sekedar dapat daun dan ranting saja, tapi juga dapat pohonnya. Jadi inti tujuan hidup Anda itu apa? Terus kemudian belajar ini kalau dihubungkan atau dikaitkan dengan tujuan hidup Anda, apa hubungannya itu? Bisa nggak menunjang? Bisa nggak mendukung? Ya memang dalam banyak hal itu memang semuanya bisa saling mendukung gitu loh ya. Tapi apakah ini mendukung secara betul-betul mendukung atau hanya sebagai tambahannya nggak jelas gitu kan ya?
Itu loh, yang terkait dengan outcome Anda. Jadi dalam belajar apapun, ya, upayakan Anda harus tahu tetapkan dulu tujuan hidup Anda apa, dan apakah setiap belajar sesuatu dan sebagainya itu bisa menunjang, mendukung Anda semakin dekat dengan tujuan hidup Anda atau tidak. Itu yang terpenting ya, tambahan sedikit filosofi dari saya. Terus kemudian kedua, jadi orang itu jangan suka membanding-bandingkan. Oh, di sana lebih ini, di situ lebih itu. Tapi belajar lihat, ibarat kata puzzle gitu, teka-teki gitu kan, saling melengkapi gitu ya. Bukannya dibandingkan, tapi saling melengkapi. Lah itu bagus kalau sebenarnya saling melengkapi. Ya kan? Karena bagaimanapun tidak ada manusia yang sempurna. Sama seperti saya juga, saya ketika menjalankan sesuatu tidak mungkin sempurna, ilmu juga tidak mungkin sempurna, karena yang maha sempurna adalah Tuhan, adalah Allah, gitu kan ya. Nah, saling melengkapi, saling melengkapi. Jadi kalau ada ilmu itu belajar ilmu A, ilmu B, ilmu C, diketemukan benang merahnya, gitu ya. Jangan dibandingkan, tapi diketemukan benang merahnya, kemudian disinkronkan. Nah, itu cara supaya ilmunya sinkron. Sering kan juga ada orang yang tanya ke saya, Pak, kalau saya sudah belajar ini, kira-kira bertentangan nggak dengan ilmu yang lama? Nah, yang pertama perlu ditata dulu adalah pikirannya dulu. Pikirannya bisa nggak menemukan benang merahnya ini? Mengakurkan, merukunkan ilmunya ini. Kalau pikirnya sendiri ragu-ragu, ya bagaimana mau sinkron? Jangan kan energinya, pikirannya masih ragu, ya kan? Seperti pelajaran di awal tadi, energi follow the mind. Pikirannya masih gak jelas, masih ragu-ragu. Apakah ini bisa berpadu atau enggak lah? Kalau sudah berpikir kayak gitu ya energinya juga nggak jelas kan? Pertama pikirnya dulu, pikirnya saja udah ragu-ragu. Bagaimana dengan ilmunya? Bagaimana dengan powernya, ya kan? Nah, itu ya. Ilmu-ilmu dinas DNA, seperti sering saya sampaikan baik dalam tulisan maupun adalah hakikatnya terhubung dengan energi yang tertinggi energi ilahi. Jadi halus sekali ya, sangat halus. Sebenarnya di atasnya energi Reiki lah, Reiki beyond Reiki, paling halus di atas yang halus ya. Tetapi penyerapan Anda itu yang bertahap, gitu kan ya. Dari mulai yang paling kasar sampai halus. Itu setiap orang kultivasinya, pemberiannya bertahap masing-masing sesuai dengan uh, makom dirinya masing-masing, gitu ya. Oke. Jadi hakikatnya ilmu naksdiana itu dapat berbau dengan ilmu manapun, dengan siapapun, ya. Selama pikiran Anda ikhlas menerima, maka ilmu kita dapat berbau dengan power ilmu manapun, ya. Nah, kalau Anda dapat menemukan benang merahnya dari semua ilmu yang sudah Anda miliki, maka semua itu akan mendukung Anda mencapai tujuan hidup Anda. Jadi, orang hidup itu harus punya tujuan hidup. Dalam melakukan segala sesuatu juga harus tahu tujuannya. Kedua, paham apa yang dipelajari apakah mendukung atau tidak terhadap tujuan hidupnya. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah jangan membanding-bandingkan ilmu, tapi temukanlah benang merah dari segala ilmu, sinkronkanlah, sinergikanlah. Itu tugas Anda, ya. Kalau ilmu naksir adalah secara power hakikinya sinkron dengan segala energi, karena memang energi ilahi yang paling halus, ya kan? Jadi insya Allah sinkron dengan semua energi. Tinggal bagaimana pikiran Anda mensinkronkan, ya. Jadi dua tadi tambahan nasihat dari saya, selain aplikasi penggunaannya tadi ya. Yang tambahannya adalah mengenai tujuan hidup. Kemudian kalau belajar sesuatu atau melakukan apapun atau mendapatkan informasi apapun atau apabila kita lakukan, apakah itu mendekatkan kita pada tujuan atau tidak. Yang kedua mengenai pensinergian ilmu, ya. Biasakan untuk mensinergikan ilmu atau menemukan titik merah daripada ilmu, ya. Terus kemudian yang ketiga, gunakan ilmu ini, apapun ilmu ini, untuk kebaikan semata. Genam asma rojati ini adalah ilmu inti yang bisa digunakan untuk apapun hajat Anda, ya. Jadi gunakan ini untuk kebaikan semata. Ingat hukum alam. Allah itu maha adil, Tuhan itu maha adil. Dan bagi Anda yang tidak percaya Tuhan sekalipun, tetap kena pengaruhnya itu. Contohnya gravitasi bumi, daya gravitasi bumi. Nggak peduli Anda beriman atau tidak, nggak peduli Anda kiai atau berpendosa. Kalau Anda lompat dari gunung, dari gedung lantai 5, langsung terjun ke lantai bawah, ya kan? Lompat gitu aja. Nggak peduli apapun Anda, siapapun Anda, jatuh kan hancur gitu kan ya. Nah, seperti itu hukum alam gitu kan. Nggak peduli ada percaya Tuhan atau tidak. Dan tidak peduli apapun agama Anda, apapun Tuhan yang Anda sebut.
hukum alam itu nyata. Kalau Anda tanamkan benih kebaikan, maka panennya adalah kebaikan. Kalau Anda tanamkan benih kejahatan, keburukan, yang Anda panen dalam kehidupan adalah juga keburukan. Mungkin sekarang tidak terasa, tapi nanti suatu saat akan terasa. Itu loh ya. Allah itu maha adil, dan itu sudah dituangkan di dalam hukum alam semesta yang juga bersifat harmoni, adil, dan sebagainya. Baiklah sahabat, demikian sedikit penjelasan dari saya mengenai aplikasi penggunaan Asmaul Jati. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat semuanya saja. Sengaja untuk audio ini saya tidak menggunakan background suara seperti biasanya ya. Ya karena supaya lebih jelas aja. Dan ini kebetulan alhamdulillah di sebelah lagi ada acara ngaji ya, ada pengajian. Jadi mungkin lama-lama masih terdengar oleh Anda. Oke, demikianlah sedikit tambahan penjelasan dari saya mengenai Asmaul Jati. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk Anda, mendapatkan ridho dari Allah dan menjadi berkah bagi kehidupan kita. Dan bila ada salah-salah saya dalam menyampaikan kata-kata, kekeliruan dalam artikulasi kata dan sebagainya, ya maaf karena Pak Edi ini ompong ya, tidak punya gigi sehingga kadang-kadang kalau ngomong suka keselio ya. Pak Edi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga bila ada kata-kata yang mungkin secara tidak sengaja menyinggung hati Anda, Pak Edi dengan kerendahan hati yang terdalam mohon maaf yang sebesar-besarnya. Niat Pak Edi adalah untuk kebaikan, untuk kasih sayang semesta, untuk kedamaian negara manusia semuanya. Namun jika saat menyampaikannya ada kekeliruan kata-kata, Pak Edi mohon maaf ya. Baiklah. Oke, sahabat, demikianlah penjelasan dari saya, Pak Edi Sugianto dari www.naksdian.com, dari Naksdian Institute of Quantum Technology. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di audio selanjutnya dari naksdna.com. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.